Halo semuanya, pada video kali ini Mimin akan melanjutkan pembahasan alur cerita seorang penjahat besar yang mencari sebuah kematian. Namun sebelum itu, jika kalian baru di channel ini dan ingin mengetahui alur cerita sebelumnya, kalian bisa langsung mengecek playlist. Dan jika kalian ingin mentraktir Mimin sebuah kopi, kalian bisa langsung men-scan barcode ini atau mengklik link yang ada di deskripsi. Jika sudah, mari kita mulai saja alur ceritanya. Pada alur cerita sebelumnya, di mana Master Li Fengxi, yang mana pada akhirnya menemukan benda yang ia cari, Master Li Fengxi pun segera berlari ke hadapan Nia Xiaotian, lalu menyerahkan benda itu yang berupa cincin penyimpanan sembari mengatakan, "Tuan Ni membawa begitu banyak barang bawaan, pasti akan membuat Anda merasa tidak nyaman ketika di jalan. Mumpung aku memiliki cincin penyimpanan di sini, mengapa Anda tidak menyimpan barang bawaan Anda di dalamnya?" Sementara itu, di mana Ni Xiaotian yang tiba-tiba diberikan sebuah cincin penyimpanan, ia hanya bisa menatap dengan wajah polos dan dengan nada ragu menanyakan, apakah manusia biasa sepertinya dapat menggunakan harta karun sebesar itu? Menanggapi keraguan dari Ni Xiaotian, Master Li Fengxi pun kembali mengatakan, "Tuan Ni, Anda terlalu banyak berpikir. Cincin penyimpanan ini sangat mudah digunakan. Bahkan orang biasa sekalipun dapat menggunakannya." Setelah mendengar penjelasan dari Master Li Fengxi, dengan segera Nia Xiaotian mengenakan cincin penyimpanan itu dan langsung mencobanya. Hingga ketika semua barang bawaannya berhasil tersimpan di dalam cincin penyimpanan. Dengan wajah yang terlihat sangat senang, Nia Xiaotian pun mengucapkan terima kasih kepada Master Li Fengxi. Sebab cincin penyimpanan darinya, perjalanannya kali ini akan terasa jauh lebih ringan. Menanggapi hal itu, Master Li Fengxi pun mengatakan, jika itu bukanlah apa-apa, dan ia senang jika cincin pemberiannya bisa membantu. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, Master Li Fengxi juga merasa kesal. Jika bukan untuk melindungi hati Dao-nya, ia tidak mungkin akan memberikan salah satu harta karun miliknya. Setelah semua urusan telah teratasi, Nia Xiaotian pun mengajak mereka untuk berangkat. Dan tak butuh waktu yang lama, mereka semua mengikuti ajakannya dengan menaiki pedang terbang mereka masing-masing. Sementara itu, Master Li Fengxi yang berada di belakang mereka, dengan wajah yang serius sembari menaiki pedang terbangnya, ia pun bergumam, sebuah gerobak yang dipenuhi artefak abadi dan harta karun sihir tingkat atas, bahkan halaman terpencil yang mampu menekan semua aura mereka. Dan semua itu jelas merupakan hasil karya Nia Xiaotian seorang diri. Kekuatannya sungguh mengerikan. Siapa yang dapat menebak bencana seperti apa yang mungkin akan mengguncang dunia luar akibat perjalanannya kali ini? Singkat cerita, setelah Nia Xiaotian, Yao Buhui, Lu Xie, dan Master Li Fengxi meninggalkan kediaman, tiba-tiba saja sebuah getaran kuat mengguncang tempat tersebut, yang dimana guncangan itu disebabkan oleh sebuah retakan tanah di halaman kediaman Nia Xiaotian. Dan bersamaan dengan retakan yang sedang terjadi, sebuah energi misterius ikut keluar dari celah tersebut dan perlahan menyelimuti seluruh kediaman. Hingga beberapa waktu, dari pusaran energi misterius itu, terbentuk sebuah jiwa, yang mana identitas jiwa itu adalah Mitian yang sebenarnya. Namun setelah jiwa Mitian muncul di tempat itu, tiba-tiba saja, sebuah petir yang sangat kuat turun dari langit dan langsung menuju ke arahnya, sehingga Mitian yang terkejut oleh sambaran tersebut tidak mampu bereaksi sama sekali. Hingga dalam sekejap, petir itu pun mengenainya dan jiwa Mitian pun kembali lenyap. Sementara itu, di mana sosok yang melepaskan sambaran petir hingga melenyapkan jiwa Mitian yang baru saja terbebas dari segelnya, tidak lain adalah inkarnasi Dao Surgawi, yang mana setelah memastikan jiwa Mitian lenyap, ia pun berkata, "Dasar hama yang tidak tahu diri, berani-beraninya sampah sepertimu membuat onar di depan mataku, bahkan berani merendahkan surga." Namun tepat setelah mengatakan hal itu, sistem si burung hantu mendadak muncul dan langsung mengetok kepala inkarnasi Dao Surgawi, sembari berkata dengan nada kesal, "Lihatlah dirimu, kau begitu sombong,
Apakah kau sudah lupa dengan apa yang kukatakan? Sementara itu, inkarnasi Dao Surgawi yang mendapatkan ketokan kasih sayang dari sistem si burung hantu, ia pun sontak berbalik dan langsung mengatakan jika ia tidak perlu khawatir dan apapun yang sistem si burung hantu minta lakukan, ia pasti akan menanganinya dengan sempurna, apalagi hanya menjaga sisa jiwa Mitian agar tidak melarikan diri. Mendengar hal itu, sistem si burung hantu pun merasa senang. Namun ia juga memperingatkan inkarnasi Dao Surgawi untuk tidak melakukan kesalahan. Dan jika inkarnasi Dao Surgawi melakukannya, sistem si burung hantu akan mengulitinya. Namun di tengah percakapan itu, inkarnasi Dao Surgawi mendadak menanyakan latar belakang Xiaotian dengan mengatakan, "Kakak besar, memangnya latar belakang seperti apa yang dimiliki oleh pria itu, hingga seseorang sepenting Anda perlu melakukan sesuatu untuknya?" Namun, begitu mendengar ucapan inkarnasi Dao Surgawi yang menanyakan latar belakang Nia Xiaotian, sistem si burung hantu segera merespon dengan tatapan tajam, lalu dengan nada dingin berkata, "Latar belakang? Memangnya kualifikasi seperti apa yang kau miliki untuk mengetahui latar belakang masterku?" Merasakan tekanan dan aura mengintimidasi hanya dengan tatapan tajam dan nada dinginnya, inkarnasi Dao Surgawi langsung menunjukkan ekspresi panik, lalu menanggapi perkataan sistem si burung hantu dengan berkata, tidak, bukankah sebelumnya aku tanpa sengaja telah menyinggung pria itu? Sekarang, setelah aku mengetahui siapa dia yang sebenarnya, aku sangat menyesal. Itulah sebabnya aku ingin mengetahui latar belakangnya, agar aku bisa menyadari betapa kecil dan tidak berartinya diriku. Mendengar apa yang dikatakan oleh inkarnasi Dao Surgawi, sistem si burung hantu yang langsung bertransformasi kembali, ia pun mengatakan kepada inkarnasi Dao Surgawi, ketika menyadari seberapa tidak berarti dirinya, hal itu menandakan masih adanya harapan untuknya, sehingga sistem si burung hantu pun meminta inkarnasi Dao Surgawi agar tidak perlu merasa khawatir, yang mana selama ia menjaga dan memastikan sisa jiwa Mitian tidak berhasil meloloskan diri, masternya tidak akan menyalahkan atas kekasaran yang ia lakukan sebelumnya. Mendengar hal itu, inkarnasi Dao Surgawi merasa senang mendengarnya. Namun meski begitu, inkarnasi Dao Surgawi masih menyimpan rasa kekhawatiran terhadap jiwa Mitian, yang mana ia mengatakan, meski kekuatannya cukup besar, namun ia juga tidak dapat menekan jiwa Mitian sepenuhnya. Mendengar pengakuan itu, sistem si burung hantu langsung terbang mendekati halaman milik Nie Xiaotian, sembari mengatakan bahwa ia membawa inkarnasi Dao Surgawi ke tempat itu agar dapat menjaga segelnya dengan baik. Lalu sistem si burung hantu juga menambahkan bahwa ia akan menekan jiwa Mitian selama mungkin. Namun ketika terjadi sesuatu terhadap segel di bawah pengawasannya, maka inkarnasi Dao Surgawi akan menyesalinya. Dan begitulah, sistem si burung hantu pun mulai menekan jiwa Mitian untuk beberapa waktu. Hingga setelah selesai melakukannya, sistem si burung hantu langsung meninggalkan tempat tersebut, sembari ia mengatakan, meskipun master telah berlatih selama 100 tahun, namun kekuatannya saat ini hanya cukup kuat untuk menindas yang lemah di benua ini, tapi untuk mencapai puncak kekuatannya, sehingga perjalanan kali ini sangatlah penting. Lagi pula saat ini, inkarnasi Dao Surgawi masih mampu menekan jiwa Mitian di tanah terlarang kabut merah, sehingga memanfaatkan celah ini, aku akan keluar dan bersenang-senang bersama master. Sementara itu, di tempat yang berbeda, di mana Nie Xiaotian sedang di perjalanan bersama yang lain, ia pun mulai membuka percakapan dengan mengatakan jika ia meminta maaf karena masih harus merepotkan mereka untuk menemani orang biasa sepertinya melakukan perjalanan. Menanggapi perkataan Nie Xiaotian dengan sedikit tertawa pelan, Master Li Fengxi pun meminta kepadanya untuk tidak terlalu merendahkan diri. Namun di tengah percakapan di antara keduanya, Yao Buhui dan Lu Xier mendadak menyela dengan bertanya kepada Master Li Fengxi dengan mengatakan, "Master, Tuan ini jelas sangat kuat, namun mengapa dia bersikeras berjalan di tanah alih-alih terbang bersama kita dengan pedangnya? Tindakan Tuan ini sungguh pemborosan waktu yang besar."
Mendengar perkataan dari kedua muridnya, Master Li Fengxi pun menanggapi keduanya dengan bergumam bahwa Yao Buhui dan Lucier masih terlalu muda dan naif untuk benar-benar memahami maksud Nie Xiaotian. Hingga setelah itu, Master Li Fengxi pun menanggapi secara langsung dengan menanyakan, apakah keduanya tahu nama benua yang kini mereka pijak? Lalu mengapa benua ini diberi nama demikian? Mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Master Li Fengxi, dengan nada bingung, Lucier pun mengatakan, jika benua yang mereka pijak memiliki nama Xuan Ye Dalu, yang mana memiliki arti benua daun misterius. Lalu ia juga menambahkan, jika nama itu diambil berdasarkan tingkat kultivasi yang mereka miliki, sehingga Lucier menganggap hal itu sebagai pengetahuan umum. Sementara itu, Yao Buhui justru menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Master Li Fengxi dengan berkata dengan nada curiga, "Master, Anda menanyakan asal-usul nama itu. Jangan-jangan hal ini ada hubungannya dengan tindakan Tuan Ni." Setelah mendengar jawaban yang diberikan oleh Yao Buhui dan Lucier, Master Li Fengxi menyadari jika keduanya belum memahami apa yang ia maksud, sehingga dengan nada tenang, ia pun mulai menjelaskan dengan mengatakan, kalian hanya memahami sebagian kecil dari jalan kultivasi, yang mana hal itu dimulai dari tingkat daun, yang mana melambangkan tahap awal pencarian Dao. Dan saat seseorang mulai menyerap energi spiritual, lalu mempelajari dasar-dasar kekuatan. Namun apa yang tidak kalian sadari, selain tingkat daun, di atasnya masih ada tingkat bunga, yang mana di tahap ini, seseorang mulai memahami makna Dao secara pribadi. Kekuatan bukan lagi sekedar latihan, tapi bagian dari jati diri. Sementara itu, di tingkatan ketiga, ada tingkat buah, yang mana di tahap ini menggambarkan pencerahan dan pemahaman mendalam tentang Dao. Sedangkan tingkatan keempat, ada tingkat dahan, yang mana di tahap ini, seseorang bukan hanya memahami Dao untuk diri sendiri, namun juga menyebar, menopang, dan menjaga keseimbangan dunia. Setelah menjelaskan tentang tingkatan kultivasi kepada keduanya, Master Li Fengxi pun selanjutnya menjelaskan tentang alasan benua yang mereka pijak diberi nama benua daun misterius dengan mengatakan, jika para pendahulu yang bijak menamai benua ini dengan sebutan daun, bukan hanya karena tingkat kultivasi dimulai dari itu, namun juga untuk menyampaikan sebuah prinsip Dao yang berbunyi, hanya dengan menyadari sempitnya selembar daun, barulah seseorang dapat memahami betapa luasnya hutan. Hanya dengan melihat cahaya di bawah kaki, barulah ia dapat mengerti betapa tingginya bulan di langit. Yang mana prinsip ini memiliki makna bahwa semakin tinggi tingkat kekuatan seseorang, maka semakin ia harus rendah hati dan introspektif. Sementara Master Li Fengxi yang masih menjelaskan kepada Yao Buhui dan Lucier tentang hal itu. Namun di sisi yang lain, keduanya justru masih kesulitan memahaminya. Hingga setelah menyadari hal itu, Master Li Fengxi pun menyederhanakan dengan mengatakan, jika perjalanan Nie Xiaotian bukan sekedar berjalan secara fisik, melainkan sebuah latihan spiritual, yang mana setiap langkah yang ia ambil melambangkan pengendapan jiwa, keteguhan hati, dan penyatuan diri dengan Dao. Kemudian ia juga telah memahami satu kebenaran sederhana, bahwa perjalanan 1000 mil bermula dari satu langkah, dan hutan luas bermula dari selembar daun, yang mana melalui dua prinsip itu, Nie Xiaotian dapat dianggap telah memahami makna sejati dari benua daun misterius, bahwa semua kebesaran dan kekuatan sejati tumbuh dari kesadaran terhadap hal-hal sederhana dan mendasar. Setelah mendengar penjelasan yang telah Master Li Fengxi sederhanakan, Yao Buhui dan Lucier menjadi sangat mengagumi dengan apa yang dilakukan oleh Nie Xiaotian. Namun apa yang keduanya tidak ketahui, alasan Nie Xiaotian melakukan perjalanan tanpa menggunakan pedang terbangnya bukan karena ia memahami makna sejati dari penamaan benua daun misterius, melainkan Nie Xiaotian sendiri yang tidak mengetahui jika ia juga bisa menggunakannya. Sementara itu, di sisi Master Li Fengxi, di mana setelah menjelaskan kepada kedua muridnya tentang alasan Nie Xiaotian tidak menggunakan pedang terbangnya, yang mana hal itu
lagi-lagi merupakan kesalahpahamannya terhadap tindakan Nie Xiaotian. Master Li Fengzi pun bergumam, "Nie Xiaotian, aku penasaran. Apakah kau akan kagum dengan ketajaman mataku setelah kau mengetahui bahwa aku telah mengetahui rahasia kultivasimu?" Namun begitu, meskipun aku dengan sengaja memancing Nie Xiaotian ke wilayah musuh lamaku, dia sendiri bukan orang mudah ditipu dan mungkin saja dapat mengetahui rencanaku. Lagi pula, kekuatan kedua belah pihak tidak diketahui, sehingga mencari cara untuk membuat keduanya menderita kerugian besar memerlukan perencanaan yang matang. Namun masih memikirkan hal itu, Master Li Fengzi sontak terkejut setelah Nie Xiaotian memanggilnya untuk turun sebentar. Hingga setelah itu, tanpa berpikir panjang, Master Li Fengzi dengan cepat turun. Lalu dengan sikap seperti seorang penjilat, ia pun menanyakan apa yang ingin Nie Xiaotian tanyakan. Mendengar hal itu, dengan sedikit tertawa canggung, Nie Xiaotian mengatakan jika ini pertama kalinya ia melakukan perjalanan keluar, sehingga ia menanyakan kemana pemberhentian pertama mereka, dan menanyakan apakah di tempat itu memiliki seorang ahli yang sangat kuat. Menanggapi apa yang ditanyakan kepadanya, Master Li Fengzi pun mengatakan, jika berbicara perhentian pertama, tentu saja itu adalah kota Sanjiu, yang merupakan bagian dari dinasti 9 misteri, yang mana kota Sanjiu terkenal akan suasananya yang beragam dan ramai, yang mana menjadi tempat berbagai macam orang berkumpul, dan semua kisah aneh dunia diceritakan dengan santai. Lalu, ketika berbicara tentang para ahli, aku dapat meyakinkan Anda jika ada begitu banyak master tingkat 4 daun di kota Sanjiu, dan penguasa kota tersebut juga telah mencapai puncak tingkat 7 daun, yang mana karena hal itu membuatnya menonjol dari kerumunan di daerah tersebut. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Master Li Fengzi, Nie Xiaotian pun bergumam, Tuan kota itu ahli tingkat 7 daun. Tuan Li tampaknya hanya ahli tingkat 4 daun. Jika aku berhadapan dengan ahli seperti itu, dia pasti akan dapat membunuhku. Lagi pula, kota Sanju merupakan salah satu kota di dunia kultivasi. Pasti ada sosok kuat lain di dalamnya. Dan begitulah, setelah memikirkan rencananya dengan matang, Nie Xiaotian pun mengajak mereka segera ke kota Sanjiu. Akan tetapi, ketika mereka sampai di sana, kondisi kota Sanjiu sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan, sehingga dengan wajah bingung bercampur dengan kesal, Nie Xiaotian pun menanyakan, apakah para ahli sungguh ada di tempat seperti ini? Dan begitulah, sampai di sini dulu pembahasan alur cerita seorang penjahat besar yang mencari sebuah kematian, part 14. Jika kalian suka dengan alur ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Jika sudah, Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.